Keesokan harinya, langit di atas Ardana bersih, seolah malam penuh darah itu hanyalah mimpi buruk. Namun para warga tahu, ini bukan sekadar cerita. Dari pagi buta, para penduduk desa berdatangan ke lembah cahaya. Tanpa paksaan, tanpa keraguan, mereka membawa domba-domba terbaik mereka, putih, sehat, dan dimuliakan. Setiap orang, tua muda, mengantarkan satu demi satu hewan kurban itu ke tengah lembah, di mana altar batu kuno telah dibersihkan. Di antara kerumunan, Raka dan Laraswati berdiri, mendampingi Sang Raja Darmawijaya yang kini tampak lebih tua dari semalam. Raja Darmawijaya, dengan suara berat, "Hari ini, kita menebus apa yang hampir kita hancurkan. Demi kejayaan Ardana, demi keseimbangan yang lebih besar dari kita semua." Para pendeta memimpin upacara dengan hikmat. Ketika darah domba pertama menyentuh tanah, angin lembut berhembus, membawa harum bunga siri api yang mekar kembali di lembah, sebuah pertanda bahwa alam menerima persembahan mereka. Kabar tentang peristiwa itu menyebar cepat. Ardana perlahan-lahan bangkit kembali, tanah menjadi subur, sungai yang sempat mengering mengalir deras, keajaiban kembali menyelimuti kerajaan yang hampir punah. Namun, di balik semua perayaan itu, Raka tahu, untuk benar-benar memahami segalanya, ia harus menggali lebih dalam tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Tentang ibunya, Selasih Aryasena, dan tentang siapa sebenarnya Bayang Emas. Spin-off, Selasih dan Bayang Emas, Darah Cahaya dan Bayang. Bertahun-tahun sebelum peristiwa Lembah Cahaya, di puncak Gunung Lempana, seorang perempuan muda berambut hitam dan bermata emas tumbuh di antara pepohonan abadi. Namanya, Selasih Aryasena, penjaga hutan suci, pewaris darah Bayang Emas. Ibunya, sang penunggu lama, pernah membisikkan dalam nyanyian kuno, "Darahmu adalah cahaya dan bayang. Kau tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya roh. Kau adalah jembatan dunia lama dan dunia baru." Selasih mewarisi kemampuan untuk berbicara dengan alam, memanggil hujan, meredakan badai, bahkan berbicara dengan roh penjaga gunung. Namun Selasih juga tahu, hidup dalam dunia manusia berarti menyembunyikan jati dirinya. Pada usia muda, Selasih jatuh cinta pada seorang pemuda manusia biasa, seorang pengembara dari utara yang tersesat di hutan, Aryasena. Dari cinta terlarang itu lahirlah Raka. Namun Selasih tahu, darah Bayang Emas dalam dirinya berarti ada bahaya. Ia tidak bisa membiarkan Raka tumbuh tanpa perlindungan. Ia mengajarkan Raka tentang alam, tentang menghormati roh, namun sengaja menyembunyikan kebenaran tentang warisannya. Karena jauh di dalam, Selasih sadar, suatu hari, darah Bayang Emas akan memanggil Raka untuk memilih takdirnya. Dan malam bulan darah itu, adalah panggilan itu. Sejarah Bayang Emas di masa sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, ketika manusia baru belajar bertani dan mendirikan rumah dari tanah. Ada makhluk-makhluk agung yang menjadi penjaga dunia, roh-roh kuno dari unsur alam. Bayang Emas adalah salah satunya, roh dari cahaya dan keseimbangan. Ia tidak mencintai manusia, namun tidak pula membenci mereka. Ia menjaga batas antara kehendak manusia dan kehendak alam. Namun ketika manusia mulai melupakan rasa hormat dan serakah membangun kota di atas tanah suci, perjanjian-perjanjian kuno mulai rusak. Bayang Emas kemudian menetapkan ritual-ritual pengorbanan untuk menjaga keseimbangan. Generasi demi generasi, keturunan Bayang Emas, manusia setengah roh, dilahirkan untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Selasih adalah salah satu yang terakhir. Sebelum akhirnya Raka lahir, dan melanjutkan warisan yang hampir punah itu. Beberapa bulan setelah malam darah itu, Raka tinggal di puncak Gunung Lempana, jauh dari hiruk-pikuk istana. Di tempat itulah, di bawah bimbingan roh leluhurnya, Bayang Emas dalam wujud manusia,
Raka mulai menapaki jalan baru, jalan pewaris cahaya dan bayang. Setiap hari, Raka berlatih dengan tekun. Ia mempelajari ilmu kuno yang nyaris terlupakan oleh manusia. Ilmu pengobatan tradisional dari Tiongkok kuno, mengenal titik-titik kehidupan di tubuh manusia, mempelajari teknik akupuntur, ramuan dari akar-akaran hutan, hingga bagaimana menggunakan energi tubuh untuk menyembuhkan luka dalam. Ilmu silat kuno, warisan dari zaman ketika manusia bertarung seirama dengan alam. Gerakannya halus bagaikan tarian, namun setiap pukulan bisa menghentikan serangan musuh sebelum sempat mendekat. Bayang emas, leluhur, sambil mengarahkan gerakan tangan Raka. Tenagamu bukan berasal dari otot, pangeran, tapi dari harmonimu dengan dunia di sekitarmu. Ketika kau bergerak, angin harus bergerak bersamamu. Raka menyerap semuanya seperti tanah kering menyerap hujan pertama. Dalam diam, ia tumbuh menjadi sosok baru, bukan sekadar anak penjaga hutan, melainkan pewaris sejati antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara itu, di Ardana, Raja Dharmawijaya yang sebelumnya lemah, sekarat karena penyakit tua dan kutukan lama, perlahan pulih. Tubuhnya yang dulu membungkuk kini tegak kembali. Wajahnya bercahaya. Suaranya, yang sempat serak, kini lantang memimpin istana. Warga Ardana melihat keajaiban itu dengan keheranan dan kekaguman. Pasar-pasar penuh dengan bisik-bisik, siapa tabib yang menyelamatkan Baginda? Apakah utusan dari langit? Atau pendeta dari Gunung Suci? Tidak ada yang tahu, hanya disebut tabib misterius. Sang raja sendiri, atas permintaan Raka, memilih diam. Ia hanya menganggukkan kepala saat rakyat bertanya, membiarkan legenda itu tumbuh sendiri. Tabib misterius, sebuah nama yang membuat kagum, membuat orang bermimpi. Dan perlahan, membawa harapan baru pada kerajaan yang hampir runtuh. Namun Raka tahu, tugasnya belum selesai. Bayang emas, leluhur, suatu malam. Pangeran, dunia manusia tidak berhenti pada satu kerajaan. Masih ada bayang-bayang lain, kelaparan, kerakusan, keputusasaan, yang suatu hari akan datang. Raka hanya mengangguk dalam diam. Ia tahu, ilmu yang ia pelajari bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi untuk melindungi keseimbangan yang telah dengan susah payah dipulihkan. Dan di kejauhan, di balik pegunungan Ardana, awan gelap mulai berkumpul perlahan, menandakan awal petualangan baru. Beberapa bulan setelah Raja Dharmawijaya pulih sepenuhnya, Raka kembali menghadap sang raja dalam pertemuan rahasia di ruang belakang istana. Raja Dharmawijaya, yang merasa berutang nyawa pada tabib misterius itu, mendengarkan rencana Raka dengan penuh perhatian. Raka, dengan tenang, kerajaan Ardana telah bangkit, tapi jika tak ada generasi penerus yang mengerti keseimbangan alam, kejayaan ini akan runtuh lagi. Aku ingin membangun tempat untuk mengajarkan ilmu kuno, diam-diam, tanpa menarik perhatian kerajaan lain. Raja Dharmawijaya memandang dalam-dalam ke mata Raka. Ia mengerti. Raja Dharmawijaya, dengan suara rendah. Kau akan mendapat apa yang kau perlukan, tanah, emas, perlindungan dalam bayang-bayang. Tapi ingat, Raka, ini harus tetap menjadi rahasia kita. Dan begitulah, lahir rencana besar itu, Sekolah Rahasia Lembah Cahaya. Di sebuah lembah tersembunyi di balik Gunung Lempana, Raka membangun sebuah sekolah rahasia. Bukan sekadar tempat belajar biasa, tapi kuil batu dan kayu, dibangun dengan tangan para pengrajin istana yang disumpah untuk diam. Perpustakaan daun dan kulit, tempat menyimpan kitab-kitab kuno tentang pengobatan, filsafat alam, dan seni bela diri. Lapangan latihan silat, dataran luas di tengah lembah, dikelilingi pohon raksasa, tempat murid-murid berlatih hingga malam. Murid-murid pertamanya adalah anak-anak pilihan, yatim piatu,
pemuda desa miskin, pengembara tanpa tujuan, semua yang hatinya murni dan bersedia hidup sejalan dengan alam. Raka mengajarkan mereka akupuntur dan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan bukan hanya luka tubuh, tapi juga luka jiwa. Silat bayangan, ilmu gerak cepat dan halus, berbasis harmoni tubuh dan alam. Kebijaksanaan leluhur, bagaimana menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi dan kehendak dunia. Sementara itu, biaya sekolah ini, makanan, alat-alat, perlengkapan, semuanya mengalir diam-diam dari perbendaharaan kerajaan Ardana, melalui tangan-tangan terpercaya yang tak banyak bertanya. Namun, di balik kesuksesan awal itu, bisik-bisik mulai terdengar di desa-desa. Ada tempat di pegunungan, di mana orang bisa menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ada guru yang bisa membuatmu berbicara dengan angin dan menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan. Garis bawah, sekolah bayangan, bisik orang-orang dengan kagum dan ketakutan. Dan di kejauhan, di negeri-negeri lain, mata-mata mulai mendengar rumor itu. Mereka belum tahu siapa gurunya, belum tahu siapa murid-muridnya, tapi mereka tahu sebuah kekuatan baru sedang bangkit, dan tidak semua akan membiarkannya tumbuh dengan damai. Di Istana Ardana pada suatu pagi, Istana Ardana menerima tamu penting dari kerajaan tetangga, Kerajaan Sindunata, salah satu aliansi lama Ardana. Utusan mereka, Adipati Wereda, datang membawa kabar buruk. Putri Kirana, putri tunggal kerajaan Sindunata, jatuh sakit parah, dan semua tabib di negerinya telah menyerah. Adipati Wereda memohon, kami mendengar tentang tabib misterius yang menyelamatkan Raja Dharmawijaya. Kami mohon, bantu selamatkan Putri Kirana. Kami bersedia memberikan apapun yang dia minta. Raja Dharmawijaya termenung. Ia paham betul, menyebut nama Raka Arya Sena bukanlah keputusan ringan. Sekolah rahasia, tabib misterius, semua ini harus tetap tersembunyi. Setelah berpikir sejenak, sang raja mengirim utusan khusus untuk menemui Raka. Di lembah cahaya Raka menerima pesan itu sambil duduk di bawah pohon tua, membaca kitab-kitab leluhur. Murid-murid berkumpul di sekelilingnya, memperhatikan ekspresi gurunya. Raka, dalam hati, inilah ujian sebenarnya. Apakah ilmu yang kutanamkan telah tumbuh? Ia tidak langsung memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sebaliknya, ia melihat ke arah seorang murid muda berbakat, Aruna, murid pertamanya. Seorang yatim piatu dari dusun terpencil yang telah menunjukkan bakat luar biasa dalam penyembuhan dan silat. Raka memanggil Aruna ke hadapannya. Raka, dengan suara tegas. Aruna, ini adalah momenmu. Pergilah ke kerajaan Sindunata. Gunakan apa yang telah kau pelajari. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Itulah tujuan sejati dari ilmu ini. Aruna berlutut, tangannya mengepal. Aruna, dengan suara gemetar namun penuh tekad. Saya akan melaksanakan tugas ini, Guru. Persiapan Aruna. Sebelum berangkat, Raka memberikan Aruna jarum-jarum akupuntur kuno dari batang pohon langka. Ramuan khusus untuk memperkuat daya tahan tubuh pasien. Sebuah jimat kecil dari bayang emas, pelindung roh, sebagai berkat perjalanan. Aruna berangkat ditemani oleh satu pengawal kepercayaan kerajaan Ardana, prajurit Dipa. Mereka menunggangi kuda cepat, menempuh perjalanan panjang menuju negeri Sindunata. Sementara itu, di kerajaan Sindunata Putri Kirana semakin melemah. Setiap hari tubuhnya panas dingin, dan para tabib hanya bisa menggelengkan kepala. Raja Sindunata, ayah Putri Kirana, telah menyiapkan hadiah besar seperti emas dan permata untuk siapapun yang bisa menyembuhkan sang putri. Namun, harapan mereka kini bertumpu pada seorang tabib misterius baru.
yang ternyata hanyalah seorang pemuda kurus dengan mata tajam dan tangan penuh keyakinan. Semua orang memandang dengan ragu saat Aruna tiba. Adipati Wereda berbisik ke Raja, "Baginda, anak ini terlihat seperti bocah biasa." Raja Sindunata menggenggam tangan kursinya kuat-kuat. "Bocah atau bukan, hanya hasilnya yang akan membuktikan." Aruna mengambil napas panjang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Putri Kirana, tapi juga tentang kehormatan gurunya, sekolah Lembah Cahaya, dan masa depan dirinya sendiri. Bersambung ke bagian, Aruna mulai mengobati Putri Kirana dengan metode akupuntur rahasia.